Oke, shalom, selamat pagi semuanya. Nah, mohon maaf, pagi hari ini layar video saya masih bermasalah, belum sempat install ulang. Mari pagi hari ini kita mau datang kepada Tuhan, bersama-sama kita bersyukur, meninggikan mengagungkan nama Tuhan. Bapa, kami bersyukur kepadamu pagi hari ini. Terima kasih buat pemeliharaan-Mu, buat penyertaan-Mu di sepanjang malam hidup kami. Pagi hari ini Tuhan, kami datang tanpa kasih karunia dengan hati yang bersyukur kepadamu, dengan mulut yang penuh dengan pujian pengagungan kepadamu. Sebab Engkau yang layak dipuji, sebab Engkau yang layak disembah. Hanya Engkau yang layak dimuliakan, Engkau yang layak. Sebab Engkau Allah yang baik, Kau sungguh baik, Kau sangat baik, Kau selalu baik. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku bersyukur dan sembah-Mu. Persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku bersyukur dan sembah-Mu. Persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Korban syukur dan Tuhan, adalah syukur, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Saat kami masuk hadirat-Mu Tuhan, saat ku masuk ke hadirat-Mu, bersyukur dan sembah-Mu. Persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu.
saat kami masuk dalam hadirat-Mu Tuhan. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bersungguh dan sembah-Mu, bersembah dan bersyukurku yang terbaik bagimu. Kau bersyukur Tuhan baik, Tuhan sungguh baik, sangat baik, selalu baik, selamanya baik. Kami bersyukur kepadamu, sebab Engkau Bapa yang baik. Kami puji, kami sembah Engkau, kami tinggikan nama-Mu.
Kemuliaan namamu, Yesus. Engkau baik Tuhan, Engkau sungguh baik, Engkau sangat baik bagi kami. Maka punya Bapa yang seperti-Mu, Engkau Bapa yang baik, Bapa yang menyediakan semua yang kami perlu. Bapa yang setia, yang tak pernah meninggalkan kami, yang tak pernah membiarkan kami. Kau selalu ada di setiap langkah hidup kami. Sebab Engkau yang menuntun hidup kami. Sebab Engkau yang memegang tangan kami. Kami tak sendiri. Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Pujilah namamu Kau sungguh baik. Sangat baik. Seperti Tuhan. Yang lain hanya Engkau.
Kami sembah, kami tinggikan nama-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Syukur padamu. Baik Tuhan, Kau baik. Nikmati kasih setia-Mu yang selalu baru setiap pagi. Kami nikmati rahmat-Mu yang berlimpah setiap hari dalam hidup kami. Kemurahan-Mu, kasih-Mu Tuhan yang Kau nyatakan di sepanjang hari-hari kami. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Kami sembah. Haleluya, haleluya, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu. Tidak ada yang lain selain Engkau Yesus. Tidak ada yang sama seperti-Mu. Engkau satu-satunya mengasihi kami, mempedulikan hidup kami, Allah yang mengerti.
Layaklah kau dipuji, ditinggikan, diagukan. Kau baik, sungguh baik, sangat baik, selalu baik, selamanya kau baik. Engkau yang menopang hidup kami, Engkau yang menjaga hidup kami, Engkau yang berperang hati kami, sebab Engkaulah pembela bagi kami. Di dalam-Mu kami aman, di dalam-Mu kami tenang. Haleluya, haleluya. Syukur, syukur, syukur bagimu. Allah yang ajaib, Allah yang dahsyat, Allah yang hebat. Tidak ada yang mustahil bagimu Tuhan. Tidak ada yang sukar bagimu. Engkau yang sanggup menolong kami, dan Kau yang suka menolong kami. Engkau Bapa yang baik. Kami bersyukur, kami bersyukur. Untuk kami mau terus yakin akan firman-Mu, percaya kepada janji-janji-Mu. Sebab janji-Mu ya dan amin Tuhan. Kau tak pernah ingkar janji, Kau selalu tepati janji-Mu. Haleluya, 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 haleluya,
bertindak, hidupku hanya ditentukan oleh perkataan. Karena kau menjaga Tuhan, karena kau menopang hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Amin. Haleluya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagimu, ku diangkat dan dipulihkannya. Kami mau yakin kepada setiap perkataan firman-Mu Tuhan. Ku yakin saat Kau berfirman, amin. Ku menang saat Kau berfirman, ya hidupku hanya ditentukan oleh perkataan. Karena Kau menjaga tubuhku, karena Kau hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang mungkin. Mujizatnya disediakan bagimu, akan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Amin. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagimu, ku diangkat dan dipulihkannya. Sekali lagi dengan iman mari katakan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Amin. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Kami mau terus yakin akan perkataan-perkataan firman-Mu.
Sebab perkataan firman-Mu ya dan amin bagi kami. Engkau setia dan Engkau tidak pernah ingkar janji. Tiada yang mustahil bagimu, tiada yang mustahil bagi yang percaya kepadamu. Biarlah kami mau terus menjadi orang-orang yang percaya kepadamu. Semakin percaya kepadamu. Sebab terbukti Engkau Allah yang setia. Engkau Allah yang tak pernah ingkar janji. Engkau Allah yang selalu ada bersama dengan kami. Sebab sedetik pun Engkau tidak pernah meninggalkan dan membiarkan kami. Sebab Engkau yang senantiasa menjaga kami, menopang hidup kami. Engkau yang melimpahi kami dengan kasih setia-Mu, dengan kemurahan dan kebajikan-Mu di sepanjang umur hidup kami. Untuk kami mau terus tinggal di dalam-Mu, dan biarlah firman-Mu di dalam kami. Suatu pagi hari ini kami buka hati kami lagi untuk firman, dan hanya untuk firman. Waktu Roh Kudus tolong kami untuk mengerti, tolong kami untuk memahami, sehingga kami percaya firman-Mu dan kami melakukannya sebagai gaya hidup kami. Kami sambut firman-Mu dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Oke, silakan Johan. Ya, selamat pagi. Shalom. Adi, shalom. Suara bagus, Pak ya? Bagus, bagus. Ya, pagi ini kita di Yudas ayat 17 sampai 25. Kita baca ya. Yudas 1 ayat 17. Nasihat-nasihat untuk meneguhkan iman. Tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, ingatlah akan apa yang dahulu telah dikatakan kepada kamu oleh rasul-rasul Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab mereka telah mengatakan kepada kamu menjelang akhir zaman akan tampil pengejek-pengejek yang akan hidup menurut hawa nafsu kefasikan mereka. Mereka adalah pemecah belah yang dikuasai hanya oleh keinginan-keinginan dunia ini dan yang hidup tanpa Roh Kudus. Akan tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri atas dasar iman yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus. Peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah sambil menantikan rahmat Tuhan kita, Yesus Kristus, untuk hidup yang kekal. Tunjukkanlah belas kasihan kepada mereka yang ragu, selamatkanlah mereka dengan jalan merampas mereka dari api, tetapi tunjukkanlah belas kasihan yang disertai ketakutan kepada orang-orang lain juga, dan bencilah pakaian mereka yang dicemarkan oleh keinginan-keinginan dosa. 4. Bagi Dia yang berkuasa menjaga supaya jangan kamu tersandung dan yang membawa kamu dengan tak bernoda dan penuh kegembiraan di hadapan kemuliaan-Nya. Allah yang Esa, Juru Selamat kita oleh Yesus Kristus Tuhan kita, bagi Dia adalah kemuliaan, kebesaran, kekuatan, dan kuasa sebelum segala abad dan sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, di perikop ini yang saya dapatkan ada 4, yaitu yang saya dapatkan satu, yaitu kita harus berdiri dalam iman yang teguh. Di ayat 17 sampai 18 ini firman Tuhan ini mengajarin bahwa kita harus memiliki iman yang teguh, karena iman kalau tidak teguh pasti akan mudah goyah, mudah terseret arus. Di sini
18. Sebab mereka telah mengatakan kepada kamu, menjelang akhir zaman akan tampil penginjak-penginjak yang akan hidup menurut hawa nafsu kefasikan mereka. Mereka adalah pemecah belah yang dikuasai hanya oleh keinginan-keinginan dunia. Dan yang dunia ini dan hidup tanpa Roh Kudus. Dan di akhir zaman ini, bukan di akhir zaman sih, di sekarang ini juga banyak penginjak-penginjak yang akan terus membuat iman kita tuh tidak teguh gitu. Nah, kita harus berdiri teguh dalam iman dalam Yesus Kristus. Karena kalau kita tidak teguh, banyak kita akan mudah digoyahkan oleh yang lain. Yang pasti bukan hanya pengejek-pengejek, tergerus oleh dunia, tergerus oleh masalah, kekhawatiran, apapun itu, maka kita harus memiliki iman yang teguh. Karena dengan iman yang teguh, ya pasti sama Yesus Kristus kita akan kuat. Karena sekarang banyak di sini banyak pengejek-pengejek yang hidup menurut hawa nafsu. Nah, pengejek-pengejek ini artinya ini orang yang suka merendahkan iman kita, suka mengejek kita supaya kita tidak teguh dalam iman. Contohnya kalau saya dapat gini, kadang-kadang kita baca firman, kita berdoa terus. Satu hari kalau kita salah, bukan berbuat dosa bisa salah, kita akan diejek. Nah, katanya baca firman terus, gereja terus. Tapi kok lakuannya begini, kok suka marah, kok suka apa. Nah, kadang-kadang pengejek-pengejek itu yang membuat iman kita tidak teguh. Makanya kita harus teguh dalam iman. Apapun yang terjadi, apapun yang kita lakukan, walaupun kita pernah jatuh, kita harus bangkit lagi. Karena kalau kita memiliki iman yang teguh dalam Yesus Kristus Tuhan, maka Tuhan yang akan memampukan, Tuhan yang akan membuat iman kita teguh. Bagaimana iman kita teguh? Yaitu yang kedua, kita harus berdoa dalam Roh Kudus. Karena doa itu adalah kunci memberikan kita kekuatan, kunci membuat kita kuat, kunci membuat kita berkemenangan. Dan doa adalah suatu hubungan antara Tuhan dan kita harus berdoa dalam Roh Kudus. Nah, di ayat 20, tetapi kamu saudara-saudara kasih, bangunlah dirimu di atas dasar iman yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus. Kita harus memiliki iman yang kuat. Iman yang kuat itu harus ditopang dengan doa yang kuat di dalam Roh Kudus. Karena Tuhan sudah memberikan Roh Kudus bagi kita, diam di dalam kita. Jadi kita harus berdoa dalam Roh Kudus, karena Roh Kudus itulah yang memberikan kekuatan, kemampuan, hikmat, akal budi bagi kita untuk selalu berjalan di dalam kehidupan sehari-hari untuk masa depan kita. Maka doa itu sangat penting. Selain firman, doa itu sangat penting, karena doa itu adalah hubungan intim kita kepada Tuhan untuk menjalani hidup ini. Tanpa doa kita tidak akan pernah kuat. Tanpa doa kita tidak akan pernah tahu dan tidak bisa mendapat hikmat yang lebih. Nah, yang ketiga saya dapat kita harus menjaga diri, terus menjaga hati, menjaga diri terus supaya kita dari hari ini sampai kelak kita dipanggil Tuhan, kita menjaga iman kita. Kita tetap ada di dalam hubungan dengan Tuhan dan kita tetap ada di dalam iman kita. Di ayat 21, pelihara dirimu demikian dalam kasih Allah sambil menantikan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus untuk hidup yang kekal. Nah, jadi di ayat 21 ini mengajarkan kita harus selalu menjaga hati, menjaga diri, supaya kita tidak salah, tidak berdosa, apalagi jauh dari Tuhan, atau lagi meninggalkan Tuhan. Ada firman Tuhan juga, jagalah hatimu dari segala kewaspadaan, supaya kita waspada. Ya, kita harus menghitung hari-hari supaya hidup kita bijaksana.
Itu kita harus jaga hati terus supaya kelak kita dipanggil Tuhan, maka kita tetap ada di dalam iman Yesus Kristus supaya kita bisa hidup kekal. Jangan sampai di awal kita percaya, di akhir kita tidak percaya lagi. Nah, itu. Yang keempat, bahwa hidup ini hanya ada di dalam Tuhan. Hanya Tuhanlah yang menjadi patokan dalam hidup kita. Hanya Tuhan Yesuslah yang selalu kita agungkan dari Dia, oleh Dia, karena Dia. Di ayat 25, Allah yang Esa, Juru Selamat kita oleh Yesus Kristus, Tuhan kita. Bagi Dia adalah kemuliaan, kebesaran, kuasa, kekuatan, kuasa, dan sebelum segala abad, sekarang dan selama-selamanya. Jadi hidup ini hanya bagi Dia, untuk Dia, oleh Dia. Semua kemuliaan hanya bagi Dia. Jadi perikop ini mengajarkan kita, yaitu hiduplah dalam iman yang teguh. Kedua, berdoalah, terus tekun berdoa dalam Roh Kudus. Ketiga, jagalah hati kita, diri kita untuk selalu hidup di dalam firman Tuhan, dikuasai firman Tuhan, dan selalu berpegang teguh pada firman Tuhan supaya kita terus senantiasa ada di jalur Tuhan. Keempat, ya semuanya itu untuk kemuliaan Tuhan. Apapun yang kita lakukan, biarlah kemuliaan Tuhan dinyatakan dan oleh Tuhan, karena Tuhanlah kita bisa hidup. Saja Pak Heri. Oke, terima kasih Pak Johan buat sharing firman pagi hari ini. Seperti poin-poin yang disampaikan dulu. Hal yang Tuhan mau ingatkan kepada kita, untuk kita terus membangun iman kita. Seperti Paulus juga pernah nasihatkan kepada jemaat di Korintus, kita sudah diletakkan dasar iman, percaya kepada Yesus. Dan secara pribadi tentu masing-masing Bapak Ibu ingat siapa orang yang meletakkan dasar percaya kepada Kristus. Tetapi adalah tugas setiap kita untuk membangun terus di atasnya. Itu pun kalau Paulus katakan di jemaat Korintus, dengan kualitas seperti apa kita mau membangun iman kita. Membangun bangunan rohani kita dengan kualitas perak, emas, batu permata, atau hanya dengan kualitas rumput, kayu kering, jerami, yang notabene-nya dua-duanya akan diuji dengan yang namanya api. Orang yang membangun hidupnya dengan kualitas perak, emas, batu permata, semakin dia teruji dengan api, akan semakin muncul kemurnian imannya. Tapi beda dengan orang yang membangun kekristenannya hanya dengan kualitas jerami, rumput kering, dan kayu kering. Diuji dengan api, sedikit masalah, tersinggung, mutung, terbakar, hangus. Walaupun kalau kita baca dari surat Paulus kepada jemaat Korintus, iya sih memang tidak kehilangan keselamatan, tapi hidup mereka seperti dari dalam api. Jadi mari Bapak Ibu, kita bangun terus hidup kita, iman kita, dengan kualitas emas, perak, batu permata. Nah, seperti Ibu Dorcas kan hari-hari ini menghadapi, ya sudah, berarti kita tahu kualitas imannya dengan kualitas barang-barang yang mudah terbakar. Nah, tapi sekali lagi, ya kita terus mendorong setiap kita yang ada tempat ini menjadi orang-orang yang membangun kerohanian kita itu dengan kualitas perak, emas, dan batu permata. Semakin kita diuji, semakin terbukti kualitas hidup kita. Dan tentu hal itu tidak mungkin terjadi. Hal itu sangat-sangat mungkin terjadi kalau kita, itu tadi, ujung-ujungnya 4M Bapak Ibu. Kalau hidup kita, hati kita dipenuhi dengan firman, maka respon otomatis kita pasti firman. Respon otomatis kita pasti kualitas firman yang terbaik. Seperti juga Petrus pernah katakan,
Di atas imanmu harus berusaha sungguh-sungguh. Jadi orang Kristen nggak cukup yang penting aku sudah percaya Yesus, punya jaminan mati masuk surga. Nggak seperti itu. Harus seperti Coach Johan tadi katakan, firman Tuhan pagi hari ini ingatkan, harus dibangun terus di atasnya. Dengan sungguh-sungguh untuk menambahkan kebajikan, yaitu semakin tahu nilai moral sebagai orang Kristen itu apa-apa sih harus dilakukan dari firman. Nggak bisa tidak, Bapak Ibu. Tahu firman saja juga nggak cukup. Petrus katakan harus berusaha sungguh-sungguh, tambahkan dengan pengetahuan, yaitu firman yang menjadi rema. Gimana caranya? Ya suka merenungkan firman siang dan malam, sehingga firman itu merema dalam hidup kita. Kita paham. Apakah cukup cuma sampai rema? Enggak. Ambil keputusan, aku harus melakukan firman. Seperti beberapa hari ini, kita diingatkan terus untuk lebih baik, dan harusnya memang kita fokus buat keputusan lakukan firman, bukan sibuk melawan dosa, tapi fokus enggak, aku pokoknya lakukan firman. Apapun yang terjadi, aku akan tetap praktek firman. Tapi apakah cukup hanya di keputusan? Enggak. Petrus katakan tambah dengan sungguh-sungguh ketekunan, yaitu repetisi, lakukan terus berulang-ulang firman. Disinggung orang, sabar. Nanti besok disinggung orang, sabar. Disinggung orang, mungkin hari ini bisa tersinggung, tapi bertobat minta ampun, aku mau sabar, aku mau sabar. Sehingga pada akhirnya menjadi sebuah gaya hidup. Mau setiap hari disinggung, pagi, siang, petang, malam, enggak goyah lagi imannya. Dia tetap bisa tersenyum dengan semua orang yang menyinggung. Barulah muncul yang namanya kesalehan. Ya seperti Ko Johan tadi katakan, sekalipun diejek, direndahkan sekalipun, enggak akan goyah lagi imannya, karena dibangun dengan kualitas perak, emas, batu permata. Dan berkali-kali saya katakan rendah hati itu artinya kita tahu kita sudah ada di posisi paling rendah, sehingga tidak ada satupun orang atau kejadian apapun yang bisa merendahkan kita lagi. Nah, itu kualitas perak, emas, batu permata. Tapi kalau dikit-dikit masih tersinggung, dikit-dikit masih terbakar, ya kita tahu berarti membangun dengan kualitas hanya jerami, rumput kering, dan kayu kering. Dan orang-orang seperti itu yang sangat rentan, bisa goyah dan bisa terseret dan kemudian bisa terhilang. Makanya terus bangun iman kita dan kemudian berdoa di dalam Roh Kudus. Jadi bukan hanya sebatas doa itu formalitas. Paulus pernah katakan di dalam suratnya kepada jemaat Korintus 1 Korintus 14 ayat 15. Ada waktunya memang kita berdoa dengan akal budi kita. Tapi ada waktunya roh kita yang berdoa dengan roh kita. Nah, ini yang berdoa dengan akal budi itu tentu berdoa berjemaah. Kayak di Koramdeo ini kan kita doa dengan akal budi kan, dengan kata-kata yang bisa dimengerti oleh orang. Tapi secara pribadi kita harus membangun diri kita berdoa di dalam Roh Kudus, roh kita yang berdoa. Bicara roh yang berdoa itu bicara artinya setiap saat, setiap waktu roh kita ini memang terkoneksi dengan Tuhan. Dalam segala keadaan, kapanpun dan dimanapun. Nah, itu yang dimaksud oleh Paulus juga berdoa dengan akal budi, berdoa dengan rohku. Nah, jadi kalau berbicara berdoa dengan akal budi itu ya dengan pikiran kita, dengan otak kita menyusun kata-kata yang baik. Itu juga nggak salah, ada tempat-tempatnya. Tetapi secara pribadi kalau roh kita mau kuat, iman kita mau kuat, doa di dalam roh itu ya artinya terhubung terus dengan Tuhan. Nah, itu saja sih yang saya tambahkan dari apa yang Coach Johan tadi sampaikan. Karena hari-hari ini akan ada begitu banyak nabi palsu, guru palsu, pengejek, penyesat, dan banyak hal yang akan berusaha menyeret dan meruntuhkan iman kita. Situasi apapun. Tapi ketika kita membangun iman kita, terus dengan kualitas perak, emas, batu permata, membangun di atas batu karang, sehingga Yesus katakan, di Injil Matius, sekalipun diterpa banjir, badai, angin, kita tetap kuat. Yaitu orang yang mendengar firman dan melakukannya. Itulah bangunan rohani kita.
Oke, itu saja yang ingin saya tambahkan. Mungkin Pak Simon atau Ibu Simon dan Ibu Dorcas atau yang lain mau menambahkan sesuatu dari ayat-ayat firman Tuhan, apa yang diingatkan, Ibu Ros atau yang lain-lain juga silakan Bapak Ibu. Oke, kalau tidak ada, saya silakan kepada Hengki. Ya, mari kita masuk dalam doa kita di pagi hari ini. Bapak yang baik, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Terima kasih buat pagi hari yang indah ini ya Bapak. Setiap kami terus datang ke hadapan-Mu ya Tuhan. Terus menyembah, memuji, dan meninggikan nama-Mu ya Bapak. Terima kasih juga buat kebenaran firman-Mu di pagi hari Tuhan. Biarlah iman kami semakin hari semakin teguh di dalam Engkau Tuhan. Biarlah kami terus menambahkan iman percaya kami kepada Engkau Tuhan. Biarlah kami terus melalui hari demi hari untuk terus taat dengan kebenaran firman-Mu ya Bapa. Hanya melalui kebenaran firman-Mu ya Tuhan, kami terus berjalan kuat di dalam iman percaya kami kepada Engkau. Terima kasih, dan juga kami mau terus berdoa hanya kepada Engkau ya Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, Roh Kudus-Mu yang ada tinggal di dalam kami ya Tuhan, yang terus mengajar kami, menuntun kami, membawa kami ke dalam Engkau lebih lagi ya Bapa. Terima kasih buat Ko Johan yang telah menyampaikan kebenaran firman-Mu pagi hari ini. Tuhan berkati Ko Johan, Tuhan pakai lebih lagi ya Bapa. Tuhan juga berkati istri dan juga kedua anaknya dimanapun mereka berada ya Tuhan. Terima kasih, kami serahkan keluarga Ko Johan ke bawah tangan kuasa-Mu. Dan juga setiap kami yang hadir di pagi hari ini, bahkan yang tidak hadir juga ya Bapak, biarlah Tuhan juga terus memberkati kehidupan setiap kami ya Tuhan. Tuhan berkati suami, istri, bahkan anak-anak kami ya Bapak. Apapun pekerjaan dan usaha kami, Tuhan berkati ya Bapak. Apapun pergumulan kami ya Tuhan, Tuhan yang selalu menjawab, Tuhan yang selalu memberikan kami kemenangan, Tuhan yang selalu memberikan kami kelegaan. Terima kasih. Kami percaya segala apapun keperluan kami, apapun segala yang menjadi beban kehidupan kami, yang menjadi kekhawatiran kami taruh di bawah kaki-Mu ya Tuhan. Terima kasih buat Bapak yang baik. Kami sangat bersyukur di pagi hari ini. Dan juga kami masuk dalam pokok doa kami, yaitu di mana Ibu Mirianti ya Tuhan akan merenovasi rumahnya yang di Surabaya ya Bapak. Biarlah Tuhan campur tangan dalam renovasi rumah ya Tuhan. Tuhan cukupkan setiap dana yang dibutuhkan ya Tuhan. Dan juga Tuhan berikan kesehatan, kekuatan, dan perlindungan atas Ibu Merianti dan juga Pak Siregar ya Bapak. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan keluarga Pak Siregar dimanapun mereka berada ke bawah tangan kuasa-Mu ya Bapak. Terima kasih, pagi hari ini kami juga terus berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan juga terus membawa bangsa kami hari demi hari lebih baik. Dan juga Tuhan memberikan keamanan atas bangsa kami ya Tuhan. Tuhan juga terus membawa perekonomian bangsa kami lebih baik ya Tuhan. Dan juga Tuhan di mana mata dunia memandang kepada bangsa ini. Karena bangsa kami percaya ada Tuhan di tengah-tengah bangsa Indonesia ini ya Bapak. Terima kasih Tuhan juga mencurahkan damai sejahtera-Mu, sukacita-Mu atas bangsa ini ya Tuhan. Dan juga Tuhan campur tangan atas problema di bangsa ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan juga berkati setiap rakyat yang ada di bangsa ini ya Tuhan. Biarlah setiap rakyat Indonesia Tuhan terus dinaikkan perekonomiannya Tuhan. Dan juga kehidupan mereka semakin hari semakin baik ya Bapak. Terima kasih, Tuhan juga berkati pemerintahan kami dari presiden sampai ke jajaran yang terendah ya Tuhan. Biarlah roda pemerintahan ini boleh berjalan dengan baik ya Bapak. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan bangsa dan pemerintahan kami ke bawah tangan kuasa-Mu. Mari kita masuk dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu,
Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Johan, silakan tutup dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur atas kebaikan-Mu sepanjang hari ini ya Bapa. Kami percaya terus Tuhan, Engkau menyertai kehidupan kami senantiasa ya Bapa. Dan biarlah selalu ya Bapa, perlindungan-Mu, penyertaan-Mu, kuasa-Mu, hikmat akal budi-Mu, pertolongan-Mu, pembelaan-Mu, kuasa-Mu selalu menyertai kehidupan kami ya Bapa. Dari hari ini sampai kami tidur kembali ya Tuhan. Sampai selama-lamanya penyertaan-Mu tetap sempurna bagi kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan.